Saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis adalah area berbulu di atas tulang kemaluan wanita yang berfungsi melindungi organ reproduksi. Yang kedua, klitoris. Organ kecil yang terletak di bagian depan vulva berfungsi sebagai pusat rangsangan seksual wanita. Yang ketiga, uretra opening, yaitu lubang kecil di bagian depan vulva yang berfungsi sebagai tempat mengeluarkan urin dari kandungan kemih. Yang keempat, vagina. Vagina yaitu saluran otot yang menghubungkan vulva ke rahim, fungsinya meliputi jalur untuk menstruasi. Yang kelima, labia mayora. Labia mayora yaitu lipatan kulit luar di vulva yang berfungsi membantu kelembapan. Yang keenam, labia minora. Lipatan kulit yang di dalam vulva berfungsi melindungi struktur genital intara seperti klitoris dan vagina. Yang terakhir, anus, yaitu lubang di bagian akhir saluran pencernaan yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan tinja. Selanjutnya, organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, utera fundus, yaitu bagian atas rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya embrio dan mendukung perkembangan janin. Yang kedua, uterus, organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya janin selama kehamilan. Yang ketiga, fimbriae, struktur pendek pada bakteri yang berfungsi untuk meletakkan diri pada sel inang. Yang keempat, endometrium, yaitu lapisan dalam rahim yang berfungsi sebagai tempat implantasi embrio dan mendukung kehamilan. Yang kelima, meometrium, lapisan otot rahim yang berfungsi di antara endometrium dan perimetrium, fungsinya untuk melakukan kontraksi selama menstruasi dan melahirkan. Yang keenam, perimetrium, lapisan luar rahim yang terdiri dari jaringan ikat, fungsinya melindungi rahim dan strukturnya. Vagina, saluran yang menghubungkan rahim dengan luar tubuh, berfungsi untuk menstruasi. Cervix, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, berfungsi mengatur aliran menstruasi dan membuka saat persalinan. Cervical canal, yaitu saluran antara rahim dan vagina, berfungsi melindungi rahim dari infeksi. Ovarium ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan ovarium dengan rahim, fungsinya mendukung posisi ovarium dalam panggul. Ovarium, yaitu organ reproduksi wanita, berfungsi memproduksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Tuba Fallopi, saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim, fungsinya adalah sebagai tempat pembuahan sel telur dan jalur bagi embrio menuju rahim. Organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Ureter, saluran yang menghubungkan ginjal ke kandungan kemih. Kandungan kemih, yaitu organ berotot yang berfungsi menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Vesicula seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan semen untuk memberi nutrisi pada spermatozoa dan membantu ejakulasi. Uretra, saluran yang menghasilkan urin dari kandungan kemih keluar tubuh, juga dapat menghasilkan semen saat ejakulasi. Jaringan erektil, yaitu jaringan yang dapat mengembangkan dan mengisi darah untuk menghasilkan ereksi pada pria. Glans penis,
bagian ujung dari penis yang sensitif sebagai area stimulasi seksual dan melindungi saluran uretra. Testis, organ reproduksi pria yang berfungsi memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Epididymis, saluran di belakang testis yang menyimpan dan mematangkan spermatozoa sebelum ejakulasi. Kelenjar Cowper, yaitu kelenjar kecil di dekat uretra pria yang menghasilkan cairan plumas dan menetralkan asam sebelum ejakulasi. Kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih pada pria. Ampula van Devers, bagian yang menyimpan spermatozoa dan menyampurnya dengan cairan semen sebelum ejakulasi. Yang terakhir, Van Devers, yaitu saluran yang menyangkut spermatozoa dari epididymis ke ampula dan kemudian ke uretra. Selanjutnya, organ reproduksi laki-laki bagian luar. Yang pertama, kandungan kemih. Kandungan kemih yaitu sistem yang memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Fungsi utamanya adalah menyaring limbah, mengatur keseimbangan cairan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Kedua, utera, yaitu saluran yang menghasilkan urin dari kandung kemih dan sperma dan testis keluar tubuh. Vas deferens, yaitu saluran yang menyangkut spermatozoa dari testis ke uretra. Fungsinya untuk menyimpan dan menyangkut kulit sperma selama ejakulasi. Selanjutnya, skrotum, yaitu kantung kulit yang melindungi testis dan mengatur suhu optimal untuk reproduksi sperma. Selanjutnya, lubang penis, yaitu saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma untuk ekseri dan reproduksi. Kepala penis, yaitu ujung yang sensitif, fungsinya meliputi keluarnya sperma dan memberi sensasi seksual. Testis, yaitu organ reproduksi pria yang berfungsi memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Spermatozoa diperlukan untuk reproduksi, sedangkan testosteron dalam pengembangan ciri seksual pria. Dan terakhir, kelenjar prostat, yaitu kelenjar pada pria yang menghasilkan cairan semen, mendukung fungsi produksi dan melindungi spermatozoa.